Perkenalkan, nama saya Fibrian Sebastian, NIM 2005531-030. Izin kepada dosen pengampu Profesor Dr. Keporda Gede Tirtaninggi STMT. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bab 7 yaitu tentang assembly and fusion or joining process. Yang pertama adalah bagian A, soldering and brazing. Soldering dan brazing yaitu menyambung logam dengan logam pengisi berisi leleh lebih rendah. Soldering memiliki suhu kurang dari 425 derajat Celcius dengan memakai timah dan timbal untuk sambungan listrik atau ringan. Sedangkan brazing lebih dari 425 derajat Celcius memakai paduan perak atau tembaga untuk sambungan kuat. Tahapannya adalah pembersihan, pemberian flux, pemanasan, pengisian filler, pendinginan, dan pembersihan akhir. Selanjutnya adalah bagian A1 yaitu solder application methods yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah A1A yaitu wire or rod soldering, yaitu menggunakan kawat atau batang solder yang dilelehkan oleh panas, seringkali berinti flux untuk menyambung logam melalui aksi kapiler. A1B yaitu preform soldering, yaitu menggunakan bentuk khusus dari solder seperti cincin, washer, bola atau tabung yang ditempatkan di sambungan dan cair saat dipanaskan. A1B1 yaitu how solder performs arbit, yaitu dibuat melalui proses pembentukan logam seperti ekstruksi, penarikan, perataan, dan pelapisan flux sesuai bentuk yang diinginkan. A1C yaitu solder paste soldering, yaitu menggunakan campuran serbuk halus solder dan flux dalam bentuk pasta, umum dipakai pada papan sirkuit elektronik dan pipa tembaga. Selanjutnya adalah bagian A1. Dari bagian A1 yaitu A1D deep soldering, yaitu menyelamkan sambungan yang telah dibersihkan dan diberi flux ke dalam bak solder cair untuk penyaluran cepat dan seragam. A1E yaitu wave soldering, menyalur papan sirkuit dengan melewatkannya di atas gelombang solder cair yang mengalir ke sambungan. A1F drag soldering, yaitu menyolder papan sirkuit dengan menariknya melewati permukaan solder cair secara otomatis. A1G ultrasonic soldering, menggunakan getaran ultrasonik untuk menghilangkan oksida dan menyolder tanpa flux. Cocok untuk aluminium, baja tahan karat, kaca, dan keramik. Berikut di sebelah kanan kita bisa melihat proses untuk ultrasonic soldering, yaitu pada gambar 7 A1G. Selanjutnya adalah A2 yaitu workpiece heating methods yang terbagi menjadi A2A with soldering iron atau INS, menggunakan besi solder tembaga yang dipanaskan listrik atau api untuk mengantarkan panas ke logam dasar hingga solder meleleh dan mengalir ke sambungan. A2B with gas torch, menggunakan obor gas atau biasanya oksigas untuk memanaskan pipa atau fitting tembaga hingga solder mencair dan masuk ke celah sambungan. A2C oven or furnace heating, yaitu memanaskan sambungan menggunakan oven dengan udara panas, elemen listrik atau lampu inframerah untuk produksi massal seperti reflow dan PCB. A2D selective infrared heating, menggunakan cahaya inframerah terfokus untuk memanaskan area sambungan secara lokal tanpa memanaskan seluruh rakitan. A2E vapor paste heating, menggunakan uap panas untuk melelehkan solder paste pada papan sirkuit elektronik atau reflow soldering. A2F resistance heating atau RS, menghasilkan panas dari tahanan listrik benda kerja dengan arus besar tegangan rendah untuk melelehkan solder secara cepat. A2G laser heating, menggunakan sinar laser untuk pemanasan sangat cepat dan terlokalisasi, umum digunakan pada reflow soldering papan sirkuit. A2H induction heating, menginduksi arus LED berfrekuensi tinggi di sambungan untuk menghasilkan panas lokal secara cepat dan efisien, cocok untuk produksi besar. A2I hot gas, menggunakan aliran gas panas untuk pemanasan lokal saat perbaikan sambungan elektronik atau reverse soldering. Selanjutnya adalah A3 yaitu fluxes, yaitu flux berfungsi membersihkan, mencegah oksidasi, dan membantu penyemaran logam, pengisi saat soldering, brazing, dan welding. Flux bisa berupa gas, cair, atau padat. Pada welding digunakan bahan seperti fluorspar dan gas argon. Pada brazing campuran bor dan fluorides, sedangkan pada soldering digunakan asam atau rosin untuk elektronik. Sebagian besar flux adalah campuran bahan kimia dan additif untuk menyesuaikan sifatnya. Bagian B1 yaitu application of filler metal.
Pada proses brazing, logam pengisi dapat diberikan secara manual dalam bentuk kawat atau batang untuk perbaikan atau produksi kecil. Namun, pada produksi besar biasanya ditempatkan terlebih dahulu sebelum pemanasan. Filler dapat berubah preform, lapisan-pelapisan, atau pasta berisi paduan dan flux. Desain sambungan harus memungkinkan aliran filler secara kapiler, dan bagian-bagian perlu dijepit atau difiksasi agar tidak bergeser selama pemanasan. Bagian B2 yaitu torch brazing. Torch brazing menggunakan nyala api dari campuran bahan bakar seperti asetilena atau propana dengan udara atau oksigen untuk memanaskan sambungan. Proses ini fleksibel, murah, dan cocok untuk produksi kecil hingga menengah, namun membutuhkan keterampilan operator. Flux digunakan untuk mencegah oksidasi dan dibersihkan secara proses. Umumnya diterapkan pada pipa tembaga atau baja, rangka sepeda, furniture, dan komponen otomotif. Furnace brazing pada bagian 3 yaitu atmosfer dan vakum. Furnace brazing memanaskan komponen dalam atmosfer terkontrol atau vakum setelah dibersihkan dan dirakit dengan filler. Proses ini cocok untuk produksi massal, memiliki kontrol suhu dan hasil yang presisi, serta tidak memerlukan flux bila atmosfernya reaktif atau inert. Keunggulannya adalah distorsi minimal dan dapat menyambung banyak bagian sekaligus, namun biaya awal dan energinya tinggi. Umumnya digunakan untuk komponen mesin jet, perangkat vakum, dan otomotif. Bagian B4 yaitu induction brazing atau IB. Induction brazing mirip dengan induction soldering, tetapi menggunakan paduan brazing untuk sambungan kuat dan tahan panas. Proses ini memberi pemanasan lokal cepat dan presisi, biasanya dengan filler yang sudah ditempatkan sebelumnya, serta memerlukan flux atau atmosfer pelindung. Cocok untuk komponen aerospace, peralatan industri, alat, dan sambungan pipa, meski tiap desain butuh file khusus. Selanjutnya adalah pada bagian 5 yaitu debrazing. Debrazing mirip dengan desoldering, yaitu mencelupkan sambungan ke logam pengisi cair berlapis flux. Proses ini hanya cocok untuk rakitan kecil karena logam cair juga melapisi bagian lain, sehingga jarang digunakan. Bagian B6 yaitu salt bed brazing, mencelupkan komponen ke dalam cairan garam panas sedikit di atas titik leleh filler. Proses ini memanaskan cepat, mencegah oksidasi, dan tidak selalu butuh flux, serta dapat menyambung banyak atau sambungan tersembunyi sekaligus. Setelah proses, bagian harus dicuci agar garam tidak menyebabkan korosi. Cocok untuk aluminium, tembaga, dan paru besi. Di bagian B7 adalah resistance brazing atau RB. Resistance brazing memanfaatkan panas dari arus listrik melalui elektroda dan benda kerja untuk melelehkan filler. Proses ini cepat, presisi, dan ekonomis, cocok untuk paduan perak bertitik leleh rendah serta komponen listrik kecil seperti konektor dan kontak. Namun tidak cocok untuk rakitan besar atau kompleks. Detailnya adalah pada gambar 7B7, yaitu di mana proses resistance brazing dilakukan. Selanjutnya adalah diffusion brazing. Diffusion brazing adalah proses di mana filler metal meleleh dan berdiskusi ke logam dasar, menghasilkan sambungan kuat tanpa batas setelah sentar logam. Umumnya digunakan untuk menyambung logam berbeda seperti titanium, nikel, kobalt, dan aluminium di industri aerospace. Proses ini memerlukan waktu lama sekitar setengah sampai 80 jam dalam suhu panas. Pada prosesnya bisa kita lihat pada gambar 7B8 di sebelah kanan ini, dari mulai proses A, B, dan C dan sampai hingga D. Selanjutnya adalah bagian C1 arc welding yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah C1A, Silted Metal Arc Welding atau SMAW atau stick welding, menggunakan elektroda batang berlapis flux. Panas dari busur listrik melelehkan elektroda logam dasar sederhana dan umum digunakan. Submerged Arc Welding yaitu SAW, menggunakan kawat elektroda otomatis dengan lapisan flux granular tebal. Proses ini cocok untuk sambungan panjang seperti pipa atau tangki, efisiennya untuk produksi yang besar. C1C Flux Core Arc Welding atau FCAW. Elektroda berbentuk tabung berisi flux di dalamnya, mirip SMAW namun menggunakan kawat gulung kontinu, mempercepat proses tanpa ganti batang las. C1D Gas Metal Arc Welding atau GMAW atau MIG, menggunakan gas pelindung atau argon helium dan CO2. Dan kawat elektroda pada kontinu, cepat, bersih, dan cocok untuk material kurang dari 12 mm, kurang efektif di luar ruangan karena angin. Selanjutnya C1E yaitu Gas Tungsten Arc Welding atau GTAW atau TIG. Elektroda tungsten tidak habis dan dilindungi gas inert. Hasil sangat bersih dan presisi, idealnya untuk logam tipis dan semua jenis logam termasuk reaktif.
C1F atau plasma welding, PAW atau mirip TAW, tetapi menggunakan plasma barium tinggi sebagai sumber panas utama, menghasilkan suhu lebih tinggi dan las berkualitas tinggi pada material tipis. C1G electrode slag welding atau ESW untuk sambungan vertikal bahan tebal. Panas dihasilkan oleh tekanan listrik dari slag air digunakan pada plat lebih dari 25 mm untuk konstruksi berat dan kapal. C2 induction welding atau electromagnetic welding. Induction welding memanfaatkan panas dari arus elektromagnetik untuk menyambung dua logam. Sering disertai tekanan, cocok untuk logam ferros dan non-ferros, serta digunakan pada pipa tabung dan sambungan batang logam. Induction coil bisa dilihat pada gambar tersebut pada gambar 7C2, di mana di sini ada berbentuk seperti kawat dan juga yang berfungsi untuk mengikat pipa. Selanjutnya C3 yaitu oxy-fuel gas welding atau OFW. Oxy-fuel atau gas welding menggunakan pembakaran asetilena dan oksigen untuk menghasilkan panas. Umumnya dipakai untuk mengemas plat tipis seperti tangki dan ampat. C4 electron beam welding atau EBW. Electron beam welding menggunakan aliran elektron berkecepatan tinggi dalam ruang vakum untuk menghasilkan panas fusi. Proses ini memberi panas sangat terfokus, cocok untuk penembusan las dalam pada logam tipis hingga tebal. Namun, terbatas pada ukuran benda kerja yang muat di ruang vakum. C5 laser beam welding atau LBW. Laser beam welding memakai sinar laser berenergi tinggi untuk melelehkan logam pada sambungan, memberi penembusan dalam dan zona panas sempit tanpa distorsi. Cocok untuk bagian tipis, sensitif panas, dan area sulit dan dijangkau. Dapat mengelas semua logam, tidak perlu ruang vakum, namun peralatannya mahal dan perlu perlindungan mata. C6 resistance welding. Resistance welding menghasilkan fusi dari panas akibat arus listrik tinggi yang melewati sambungan logam. Tekanan elektroda digunakan tanpa perlu flux atau logam pengisi. Proses ini cepat, ekonomis, dan cocok untuk logam. C7 stitch welding. Stitch welding adalah variasi seam welding tidak terus-menerus digunakan saat kedap tekanan tidak dibutuhkan. Proses ini mengurangi distorsi karena arus listrik diaktifkan dan dimatikan bergantian saat elektroda bergerak di sepanjang sambungan. Berikut pada gambar A ini bisa kita lihat adalah proses di mana stitch welding dilakukan. Selanjutnya adalah stud welding. Stud welding adalah proses pengelasan baut atau pin ke permukaan logam menggunakan busur listrik baut. Berfungsi sebagai elektroda, dilelehkan lalu ditekan ke permukaan hingga menyatu. Proses ini otomatis, cepat dan kuat. Digunakan untuk pemasangan baut, jangkar, atau kaki mesin pada berbagai struktur dan peralatan. Bisa kita lihat pada gambar B pada 7C8, di mana weld nugget dipasangkan ke baut tersebut untuk mengelas baut tersebut. C9 adalah friction welding atau FWW. Friction welding menggunakan panas gesekan dari satu bagian yang berputar melawan bagian yang hingga logam melebur dan menyatu. Setelah cukup panas, putaran dihentikan dan tekanan ditingkatkan. Cocok untuk pipa batang atau komponen berbentuk silinder dan dapat disebut inertia welding bila menggunakan flywheel. Selanjutnya C10 adalah flash welding atau FW. Flash butt welding menggunakan busur listrik antara dua benda kerja untuk melelehkan logam di permukaannya. Lalu ditekan kuat hingga menyatu. Proses ini mengeluarkan kotoran atau flash dan cocok untuk pipa, batang atau logam padat, termasuk logam tidak sejenis namun tidak disarankan untuk paduan dengan kadar ginseng, timah, atau tembaga. C11 percussive welding or percussion welding. Percussive welding menggunakan energi listrik singkat dan tekanan tegas untuk menyatukan logam dengan cepat, menghasilkan panas lokal kecil dan distorsi minimal, cocok untuk logam berbeda dan komponen kecil sensitif panas. C12 termite welding atau TW. Termite welding menggabungkan logam dengan reaksi besi oksida dan aluminium yang menghasilkan besi cair sebagai pengisi sambungan. Kini jarang digunakan karena digantikan mode modern. Ya, itu selanjutnya bagian D, adhesive bonding. Adhesive bonding yaitu menyatukan material melalui gaya tarik permukaan. Cocok untuk bahan rapuh atau berbeda jenis, serta memberikan isolasi dan peredam getaran, namun kekuatannya terbatas dan sulit dibongkar. Bagian D1 surface preparation methods for adhesive bonding. Perlakuan permukaan dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan material agar daya rekat perekat meningkat. D2 adhesive application methods. Penerapan perekat dilakukan dengan kuas, semprotan roll atau alat mekanis tergantung jenisnya. Pada produksi massal, alat penyalur perekat dapat diintegrasikan dengan lilin perakitan. D3 joint assembly methods. Metode perakitan dengan perekat mirip dengan metode penyambungan lain, melibatkan proses penyaluran dan pengerasan perekat secara manual atau otomatis pada sistem otomatis. Robot dapat mengaplikasikan, merakit, dan mengeraskan perekat sekaligus.
Selanjutnya adalah bagian F, Mechanical Assembly Process. Perakitan adalah proses menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu kesatuan fungsional. Dulu dilakukan secara manual, kini banyak memakai alat bantu atau otomatisasi untuk efisiensi. Metode seperti baut, clean, snap fit, dan sub-assembly digunakan untuk mempercepat proses dan menekan biaya kerja. F1, Bench Assembly. Pada produksi kecil, perakitan dilakukan di satu meja oleh satu perakit rampet. Alat, bahan, dan perlengkapan disusun efisien agar gerakan seminimal mungkin dan hasilnya presisi. Produknya berat, dirakit di lantai, kerja dengan pengaturan serupa untuk mudah dan kecepatan. Bisa kita lihat pada gambar FIG 7F1, di mana ada seorang perempuan sedang melakukan bench assembly. Selanjutnya adalah F2, Assembly Lines. Dalam produksi massal, perakitan dibagi menjadi beberapa operasi pendek yang dilakukan oleh pekerja berbeda di stasiun. Produk bergerak otomatis di sepanjang konveyor, sementara setiap stasiun melakukan bagian kecil dari proses. Metode ini efisien, mudah dilatih, dan umum digunakan pada perakitan mobil, alat elektronik, hingga peralatan rumah tangga. F3, Automatic Assembly. Secara historis, perakitan memerlukan banyak tenaga kerja yang lebih tinggi untuk mengurangi produsen, mengembangkan perakitan otomatis, menggunakan peralatan khusus, robot, dan sensor agar lebih efisien dan fleksibel. Baik, sekian presentasi dari saya untuk bab 7. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian.